Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dengan NIM 206511054 dari kelas 7C Program Studi Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 perencanaan dan pengendalian, yang mana saya akan menjelaskan subbab penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Masuk ke pembahasan pertama, perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Perencanaan yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Berikutnya adalah siklus dari perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Untuk perencanaan sendiri menggunakan pola rencana strategis, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, rencana jangka pendek yang ujungnya akan menghasilkan anggaran. Sementara di pengendalian bermula dari pengawasan aktivitas sosial, lalu perbandingan aktivitas aktual dengan yang telah direncanakan, lalu ada penyelidikan dan menghasilkan tindakan korektif. Selanjutnya ada kelebihan yang didapat dari anggaran. Yang pertama ada memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Lalu yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuat keputusan. Lalu yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Serta yang terakhir, untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Masuk ke komponen anggaran induk. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Adapun komponen utama anggaran induk adalah sebagai berikut. Yang pertama ada anggaran operasional, yang mana ini aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi. Lalu yang kedua, ada anggaran keuangan. Ini memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Perkiraan aliran yang keluar dan masuk kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Selanjutnya adalah anggaran operasional ini terdiri dari laporan-laporan pendukung. Yang pertama ada anggaran penjualan, di mana bisa kita lihat contoh dari perusahaan Chalk Block yang berakhir pada tahun 98, di mana perusahaan ini mengalami fluktuasi yang naik dari 70 menjadi 80. Hal ini berubah dikarenakan harga rata-rata yang digunakan dalam kolom yang menguraikan aktivitas totalnya dalam selama setahun. Lalu yang kedua adalah anggaran produksi, di mana anggaran ini menjelaskan berapa banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung anggaran produksi sendiri, kita bisa menggunakan rumus yaitu unit yang diproduksi sama dengan penjualan yang diharapkan unit ditambah persediaan akhir per unit dikurang persediaan awal per unit. Bisa kita lihat dalam contoh perusahaan Calbok ini, di mana penjualannya ini 16.000 dan unit yang diproduksinya juga 16.000. Selanjutnya yang ketiga adalah anggaran bahan baku langsung. Anggaran ini merupakan anggaran pembelian dan bergantung pada penggunaan bahan dalam produksi serta kebutuhan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Untuk menghitung anggaran bahan baku langsung, kita bisa menggunakan rumus yaitu pembelian sama dengan bahan langsung untuk produksi ditambah persediaan akhir bahan langsung yang diinginkan dikurangi persediaan awal bahan langsung. Dapat kita lihat pada contoh perusahaan Calblock ini, di mana total biaya yang akan diproduksinya ini sebanyak 4.160. Lalu yang keempat ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini menunjukkan total jam kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam suatu anggaran produksi. Bisa kita lihat juga pada contoh perusahaan Calbok, di mana waktu tenaga kerja langsung per unit dalam 4 tahun terakhir mengalami kesamaan, namun untuk biaya tenaga kerja langsungnya cukup berbeda-beda karena menyesuaikan juga dari unit yang diproduksi. Lalu yang kelima ada anggaran overhead, di mana anggaran ini menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tak langsung. Tidak seperti bahan langsung dan tenaga kerja langsung, untuk biaya tidak langsung tidak terdapat hubungan antara masukan dan keluaran. Bisa kita lihat lagi contoh di perusahaan Calblock, di mana untuk mencari biaya overhead
itu ditambahkan dari overhead variabel yang dianggarkan dan ditambah dengan overhead tetap yang dianggarkan, sehingga menghasilkan 608 pada tahun pertama, lalu 1040 pada tahun kedua, 992 pada tahun ketiga, serta 560 pada tahun keempat. Lalu yang keenam ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran ini menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi. Sebagaimana halnya dengan overhead, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi menjadi komponen tetap dan variabel. Untuk komponen tetap, ini biayanya tetap atau konstan. Sedangkan biaya variabel, ini dapat berubah-ubah atau berfluktuasi. Yang ketujuh ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan masukan penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Dapat kita lihat kembali pada contoh perusahaan Chalblock, di mana untuk anggaran persediaan akhir barang jadinya adalah 0,16. Lalu yang terakhir adalah anggaran harga pokok penjualan. Ini merupakan harga yang diharapkan untuk barang yang dijual. Laporan ini terakhir sebelum membuat laporan laba rugi. Jadi sebelum kita membuat laporan laba rugi, kita dapat menentukan harga pokok penjualan itu berapa untuk menetapkan harga yang ingin kita jual dan juga harga laba yang kita inginkan. Selanjutnya adalah anggaran keuangan. Setelah tadi kita membahas laporan pendukung dari anggaran operasional, anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan, yang mana terbagi menjadi 3 pada biasanya. Yang pertama adalah anggaran kas, lalu yang kedua anggaran neraca, dan yang ketiga anggaran pengeluaran modal. Selanjutnya adalah penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Untuk anggaran evaluasi kinerja terbagi menjadi 2, yaitu anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis adalah anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang telah ditentukan, sementara anggaran fleksibel menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentan aktivitas. Selanjutnya ada dimensi perilaku dari penganggaran. Hal ini biasanya digunakan untuk menilai suatu kinerja para manajer. Tujuannya untuk melihat perilaku positif dan perilaku disfungsional. Yang mana perilaku positif terjadi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara perilaku disfungsional merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dari tujuan organisasi. Kemudian umpan balik terhadap kinerja secara berkala, dengan memberikan laporan penilaian kinerja secara berbeda dalam waktu menjadikan mereka mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan, dapat mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana bila diperlukan. Lalu insentif moneter dan non-moneter. Insentif ini dapat bersifat negatif maupun positif. Insentif negatif menggunakan ancaman hukuman untuk memotivasi, sedangkan insentif positif menggunakan hadiah. Lalu penganggaran partisipatif. Ini memberikan kesempatan bagi para manajer untuk menyusun suatu anggaran. Dalam hal ini, penekanan dilakukan pada pemenuhan tujuan secara umum, bukan pada setiap anggota. Penganggaran partisipatif memiliki 3 masalah, yaitu penetapan standar yang dapat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, lalu memasukkan slack dalam anggaran atau mengamankan anggaran, dan yang terakhir adalah partisipasi semu. Masuk ke pembahasan yang terakhir adalah jenis-jenis anggaran lainnya. Yang pertama ada anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang, yang mana anggaran penjualan mengidentifikasikan setiap jasa serta kualitasnya yang akan dijual. Lalu yang kedua ada penganggaran dasar 0 atau zero base. Penganggaran ini merupakan sebuah pendekatan alternatif operasi yang sedang berlangsung dianalisis dan kelangsungan kegiatan atau operasi dipertimbangkan atas dasar kebutuhan atau kegunaan bagi organisasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.